Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rizalul Furqon, CGP Angkatan 5, kelas 73 Kabupaten Malang. Dalam kesempatan hari ini saya akan membahas tentang koneksi materi antara modul 3.3, terutama one by one antara mulai modul 1.1 sampai 3.2, bagaimana keterkaitannya, termasuk pertanyaan pertama sebagai pemantik. Gambaran awal betapa pentingnya modul ini terkait student agency atau menciptakan komunitas atau menciptakan kepemimpinan murid. Itu sangat penting. Bagaimana kreativitas murid, bagaimana tanggung jawab murid, bagaimana gotong royong murid, bagaimana kemampuan berelasi murid, bagaimana semua komponen yang ada di profil pelajar Pancasila ini tertuang pada ending dari modul yang ada di CGP, yaitu modul 3.3. Baiklah, melangkah pada pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Perasaan saya setelah mempelajari modul ini tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, sebetulnya ini program atau ini modul itu sudah kita lakukan sebagai guru, sebagai pemimpin dalam pembelajaran, atau beberapa event sebagai ketua panitia, sebagaimana yang disarankan pada modul ini adalah kita sebagai pembina atau kita sebagai yang mengarahkan, selebihnya adalah siswa, untuk siswa, dan dari siswa. Bagaimana perasaan saya? Yang jelas kesan tersendiri, karena suara yang ada di dalam sekolah kami itu suara murid sangat didengarkan oleh beberapa pihak. Bagaimana event-event yang di sekolah kami itu seringkali melibatkan murid, tidak hanya seorang guru, bahkan hal yang terpenting dalam sekolah yaitu PPDB, itu ada andilnya seorang murid. Ini menunjukkan bahwa modul ini, atau perasaan saya setelah mempelajari modul ini, alhamdulillah terjawab dengan baik, terjawab dengan sangat gamblang. Bahkan hal-hal yang sudah kita lakukan itu ternyata di modul ini juga dibahas dan dirinci sedetail mungkin. Pertanyaan kedua, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Intisari paling inti adalah kepemimpinan murid atau student agency merupakan kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini mereka sendiri, sekaligus mengajukan pertanyaan, rasa ingin tahu, berpartisipasi, terus berkontribusi terhadap komunitas pembelajaran mereka. Yang jelas ini adalah ranah untuk kolaborasi mereka. Sebenarnya proses tersebut itu mereka secara tidak langsung itu memiliki suara, yaitu voice atau pilihan mereka dihargai, choice mereka. Apalagi ownership atau kepemimpinan mereka, kepemilikan mereka itu sangat-sangat dihargai, karena mereka sendiri yang mengatur, mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang mengeksekusi. Ini yang saya tangkap dari intisari modul ini. Selanjutnya yaitu bagaimana penjelasan suara, yaitu merupakan gagasan, keinginan mereka atau aspirasi mereka. Selama ini kan mereka hanya sebagai murid, kita sebagai guru atau pemimpin di sekolah itu hanya bisa menentukan enggak ini, tapi choice juga pilihan mereka. Bagaimana mereka pengen ini di konsep ini, apalagi ownership seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu merupakan betul-betul mereka menunjukkan minat mereka, kepemilikan mereka, sehingga mereka tidak merasa acuh dalam program atau student agency yang mereka canangkan sendiri, karena mereka yang merancang. Selanjutnya, tugas kita sebagai pendidik. Lantas apa? Karena mereka sudah menjadi agensi atau mereka menjadi
pemimpin di kalangan mereka tersendiri. Tugas kita adalah tidak kalah penting, yaitu bagaimana kita memfasilitasi, bagaimana kita menjadi fasilitator yang handal, bagaimana ide-ide mereka, gagasan-gagasan mereka, potensi, bakat, minat, dan kemampuan atau kepribadian mereka itu tidak salah arah kita arahkan. Sehingga acara memang dari mereka, tapi controlling atau betul-betul monitoring adalah dari kita sebagai guru. Ini bukan dilepas, karena student agency adalah bagaimana kepemimpinan murid itu tumbuh, bukan dibiarkan dengan keinginan mereka sepenuhnya, tidak. Apa keterkaitan yang Anda dapat dan lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Baiklah, kita ulas satu demi satu apa kaitannya modul ini. Sebagaimana yang jelas, sebagaimana kita tahu bahwa modul 1.1 adalah bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kita ingat dan semua Bapak Ibu guru ingat adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Jelas terkait, apalagi ing ngarsa sung tulodo. Bagaimana kita bisa menjadi teladan oleh murid-murid kita. Tentunya mereka melihat kita sebelum mereka menjadikan diri mereka sebagai student agency. Bagaimana peran kita sebagai guru sebelumnya menjadi contoh bagi mereka. Bagaimana mereka, pendidikan mereka itu sesuai kodrat alam dan zamannya. Karena sekarang, guru-guru sekarang itu kita tahu jelas ketertinggalan kemajuan teknologi ini kalah dengan mereka, kalah dengan siswa. Harus kita akui. Maka ini keterkaitan modul 1.1 dengan modul ini sangat-sangat erat. Kemudian modul yang kedua yaitu visi atau peran guru penggerak. Jadi peran yang sangat penting yaitu kita tahu jargon kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tentunya ini juga ada di belakang layar mereka. Meskipun student agency, karena kita yang tergerak untuk menjadikan mereka student agency, kemudian bergerak bersama mereka di belakang layar dan menggerakkan teman-teman kita atau teman rekan sejawat atau murid dalam hal ini, bagaimana mereka bisa tergerak. Ini sangat terkait karena peran kita ada yang berkolaborasi atau menjadi coach bagi guru yang lain. Selanjutnya modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, menjalankan rencana. Bagaimana terkait? Ya jelas terkait, karena visi kita, visi mereka, visi murid itu saling berkaitan. Bagaimana yang diinginkan mereka itu kita lewat kita. Bagaimana keinginan mereka itu diwadahi oleh kita sebagai visi, pemilik visi guru penggerak. Termasuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, lingkungan belajar yang menyenangkan, murid bisa nyaman dengan lingkungan yang kita ciptakan, sehingga proses pembelajarannya sesuai dengan kepentingan atau keinginan murid. Yang terakhir modul 1 yaitu 1.4, bagaimana budaya positif ini memberikan kontribusi atau memberikan keterkaitan dengan modul ini sangat jelas. Karena budaya positif di sekolah itu kita tahu bahwa tidak mudah membudayakan hal-hal yang positif di tengah kita. Bagaimana murid bisa menjadi student agency untuk teman-teman mereka, kita mulai di budaya positif ini sangat terkait. Karena guru jika menasehati siswa itu sudah hal yang biasa. Tapi mereka sesama temannya bisa menjadi contoh, bisa agensi untuk teman-temannya atau murid-murid yang lain. Ini hal yang luar biasa. Maka terkait sangat erat modul 1.4 dalam modul ini, dengan modul ini. Kemudian modul 2.1. Modul 2 yang pertama yaitu bagaimana dalam mengelola program yang berdampak pada murid itu sudah seharusnya program tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka, karakteristik mereka yang berbeda-beda. Kita tahu
Berdiferensiasi itu bukan menuruti satu persatu kemampuan mereka atau keinginan mereka, tapi bagaimana satu ini bisa mengakomodir beberapa keinginan mereka. Bagaimana seorang guru ini terkait bagaimana minat mereka, profil belajar mereka, kesiapan belajar mereka tetap terpenuhi dengan baik dengan adanya student agency ini. Modul yang kedua yaitu KSE, bagaimana kompetensi sosial emosional ini kita tahu bagaimana kita tahu sulitnya bagaimana mengembalikan kesadaran penuh seorang murid sehingga pada saat mengimplementasikan program sekolah murid dapat merasa memiliki empati, termotivasi, tanggung jawab. Itu semua dari student agency. Jadi KSE, kompetensi sosial emosional ini juga ada di dalam student agency nanti. Bagaimana mengendalikan teman yang beda pendapat, bagaimana mengendalikan teman yang berselisih pendapat, bagaimana saat teman tidak menghargai pendapat kita. Semua ada di student agency atau kita pimpin, kita minta mereka untuk memimpin suatu program. Modul terakhir dari modul 2 yaitu 2.3, bagaimana pendidikan pengembangan karakter positif dan murid dapat dikembangkan melalui proses coaching atau supervisi akademik. Bagaimana mereka dengan temannya saling mensupervisi, saling memberikan motivasi, memiliki daya kritis yang tinggi. Tapi ingat, kritis itu boleh selagi tidak menjatuhkan, tapi membuat diri yang kita kritisi menjadi termotivasi, lebih memahami kesalahannya, lebih bisa belajar dari proses kesalahannya, sehingga tercipta merdeka belajar, tidak ada tekanan dari siapapun. Ini sangat terkait modul 2.3. Selanjutnya modul 3.1 yaitu bagaimana mengambil keputusan, bagaimana kita mengambil keputusan yang berpihak pada murid berdasarkan nilai kebajikan dan bisa bertanggung jawab. 3 prinsip berpikir dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin sekolah nanti. Ini terkait bagaimana uji kelayakan mereka kita validasi sebagai pembina. Misalkan mereka ditugaskan oleh kita sebagai guru atau pembinanya membuat acara ini, maka kita uji 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian. Dan ini sangat terkait. Kemudian modul 3.2 yaitu pengelolaan sumber daya yang berdampak pada murid. Jelas ini bagaimana aset di sekolah kita itu aset terbaik. Murid-murid kita ini adalah aset terbaik yang kita miliki. Kita tahu ya 7 aset yang ada di modul 3.2 ini: aset manusia, aset finansial, aset sosial, politik, lingkungan, agama dan budaya. Semua itu ada dalam diri murid kita. Terutama aset manusia yang kita miliki yaitu murid bagaimanapun dengan keadaannya. Terkait tidaknya sangat terkait modul ini dengan modul 3.3. Bagaimana pentingnya memahami sehingga rasa bersyukur dalam diri kita, di sekitar kita ini adalah aset terbaik yang kita miliki. Sehingga student agency ini satu-satunya yang ada di modul ini bisa kita manfaatkan untuk memanfaatkan aset terbaik milik kita yang saat ini ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ulasan saya dalam video ini terkait koneksi antar materi dalam hal ini. Kemudian apa yang saya rasakan ini ada terkait dengan bagaimana program saya student agency ini. Di sekolah saya ada event Pekan Budaya, yaitu event di mana diselenggarakan tahunan dalam menghormati hari bulan bahasa atau bulan bahasa kita kenal. Jadi festival bulan bahasa. Singkatan yang kemarin kita buat itu sempat Festibuba atau yang lain. Festibuba itu singkatan yang insidental saya tampilkan di tugas
terakhir dalam sebelum modul ini, sebelum koneksi antar materi, yaitu demonstrasi kontekstual. Bagaimana event ini, student agency saya adalah mengerahkan seluruh siswa jurusan IPB. Bagaimana mereka membentuk panitia, bagaimana mereka merancang grand design dari event ini, termasuk lomba-lomba yang terkait, termasuk diantaranya adalah hal-hal yang sesuai dengan model Bagja, bagaimana terus A-nya, G-nya gali mimpi, terus C-nya jabarkan rencana, atur eksekusi, semua sudah saya tuangkan di poster yang akan saya share nanti di akhir video. Jadi mereka semuanya bergerak, mereka tergerak dan menggerakkan teman-temannya. Bagaimana event ini meriah, itu adalah mereka sendiri yang konsep. Bagaimana lomba-lomba yang ada di dalam event ini tertarik atau diminati dari teman-temannya dari jurusan lain, mereka yang buat. Sehingga choice pilih suara mereka, voice dulu, atau choice pilihan mereka, atau ownership, semua dimiliki mereka karena mereka yang konsep. Kita sebagai pembina itu hanya validator, hanya fasilitator, mengarahkan jika ada yang perlu diarahkan, menvalidasi jika ada tindakan yang perlu kita luruskan, atau sebagai pengatur dari masalah-masalah atau pemecah solusi dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini, Festibuba, Festival Budaya dan Bahasa, ini kita lakukan murni untuk memberikan porsi mereka menjadi seorang pemimpin, memberikan porsi mereka untuk saling berkolaborasi. Dengan proses Bagja ini sudah saya jelaskan, nanti saya di akhir video itu akan saya paparkan untuk penjelasan dari tahapan-tahapan ini. Di akhir ulasan yaitu evaluasi dari proses ini, evaluasi dari proses student agency yang saya lakukan di sekolah ini adalah bagaimana mereka bisa merasa dihargai suara mereka. Yang selama ini berjalan adalah ikut campur dari para pembina, ikut campur dari guru-guru jurusan bahasa mereka. Tapi tahun ini murni mereka yang mengkonsep, murni mereka yang membuat proposal dan mengajukan kemana-mana. Kita hanya menjadi pembantu mereka di balik layar. Selebihnya mereka menjadi student yang kita agensikan dalam event ini. Mudah-mudahan event ini bisa memberikan gambaran untuk Bapak Ibu calon guru penggerak yang lainnya. Saya yakin program-program Bapak Ibu juga sangat bagus. Saya sudah beberapa kali memilah dan melihat ternyata yang paling bagus adalah program kita. Yang paling bagus adalah program di sekolah kita, karena kita memanfaatkan aset yang ada. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.